Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita ditemani dengan si tuyul saya ya, namanya Aksara Litera Ibda Putra, dan ini anak saya yang pertama. Siapa namanya Dek? Astra Nadira Iswara masih ompong, saudara-saudara. Nah, buku yang akan kita review kali ini mungkin judulnya agak paradoks dan kontroversi ya, yaitu Sekolah Membunuhmu ya. Nah, oke, kita langsung ke review untuk buku Sekolah Membunuh. Jadi kita ke biodata buku, judulnya Sekolah Membunuhmu, Wejangan-wejangan Aris Henpe dan Nabi Entom untuk pengembangan pendidikan modern. Penulisnya A.T. Winarno dan M.A. Muslim, penerbitnya CV Bilar Nusantara. Kita buka ya, ini masih segel ya. Untuk tebalnya sebentar untuk dibuka. Nah, untuk tebalnya sekitar 187 halaman. Untuk covernya seperti ini ya, menakutkan sekali ya, seperti seolah-olah ada gambar orang yang ingin membunuh anak sekolah ya. Jadi seolah-olah gambaran sekolah itu membunuh, tapi sebenarnya isinya apa sih? Karena orang kan penasaran, sekolah kok membunuhmu secara literatur atau lisan orang Jawa maksudnya kepiye? Priwe maksudnya ya. Nah, kita langsung ke isinya dulu. Jadi di awal penulis ini menyadur beberapa undang-undang yang memang dianggap penulis sebagai hal yang paradoks, karena penulis menilai pendidikan formal khususnya ya di Indonesia itu kaku sedemikian rupa sehingga seolah-olah secara teknis membunuh anak-anak gitu kira-kira, bahkan membunuh stakeholder pendidikan itu sendiri. Nah, kemudian dalam isinya itu juga mereka mendekonstruksi apa itu sekolah dan belajar. Jadi lebih kepada dekonstruksi epistemologi sekolah dan belajar. Nah, kemudian juga di dalamnya membangun kesadaran atau memaksa sadar. Jadi sekolah itu sebenarnya tujuannya apa sih? Membangun kesadaran atau memaksa sadar. Padahal sesuai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu kan pendidikan this is usaha sadar gitu loh, terencana, sistematis dan sebagainya. Tetapi di sini dipertanyakan lagi, apakah sekolah itu membangun sadar atau memaksa sadar? Itu yang mereka kritiki di situ. Mengerti, paham dan sadar ini mereka juga mendekonstruksi epistemologi itu. Kemudian selanjutnya memaksa potensi yang salah, ini juga mereka kritik ya, bahwa sekolah formal pada umumnya itu tidak pas dalam menanamkan atau mengembangkan potensi anak-anak, sehingga dalam buku ini disebut sekolah itu memaksa potensi yang salah gitu. Apa sih ya, itu ya kira-kira. Kemudian isi berikutnya kompetensi umum semu sekolah. Ada kompetensi semu sekolah yang dikembangkan para guru-guru, sehingga penulis buku ini mengatakan itu hal yang menurut bahasa saya itu paradoks atau kontradiksi dengan cita-cita atau amanat dari Ki Hajar Dewantara sebenarnya. Isinya juga yang lain itu budaya langgar yang hilang. Nah, di buku ini ditulis kalau budaya langgar itu sangat pas diterapkan atau setidaknya minimal diterapkan di dalam kebudayaan di sekolah. Karena seperti kita ketahui dalam proses pembelajaran atau di sekolah kan tidak hanya pembelajaran tapi juga keteladanan dan pembiasaan itu penting, atau pembudayaan baik dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. Kemudian selanjutnya juga Mau 5 proses pendidikan anti korupsi. Penulis juga membahas hal itu. Kewirausahaan adalah, terus juga di sini menyebut kewirausahaan dan bisnis. Kemudian juga ada kompetensi nyata anak SD, tapi mereka membuat dalam bentuk percakapan seperti ini. Menarik sekali sebenarnya. Link and match sekolah dengan dunia kerja, mereka juga mengkritik hal itu. Negeri Sakura dan negerinya Naruto juga diulas. Kurikulum tak terbatas juga diulas. Kemudian banyak lagi tuh. Maaf aku bukan PNS, itu juga di integritas, legalitas sekolah mandiri. Nah, itu kira-kira untuk isi secara umum. Tapi memang dia juga ikut ngomong ya. Di dalam buku ini intinya
ingin mengkritik atau sebuah melawan arus bahwa sekolah itu seolah-olah, bahkan perspektif penulis dalam buku ini tuh membunuh anak-anak, mulai dari bakat yang salah, mulai dari budaya-budaya timur yang hilang, bahkan kontradiksi antara usaha sadar dengan penyadaran, kemudian juga bakat yang semu dan sebagainya. Jadi melalui buku ini dua penulis ini ingin membahasakan bahwa sekolah itu membunuh anak-anak. Nah, jadi memang ini pernyataan yang menurut saya berani ya, bukan berani, dan memang harus kita kaji lebih dalam, karena mungkin tidak semua orang setuju ataupun sependapat dengan apa yang ditulis A.T. Winarno dan M.A. Muslim. Tapi kalau Anda tidak setuju atau mencela buku ini ya silakan saja, karena menurut saya tulisan itu buah pikiran dan tidak bisa diadili karena hasil buah dari akal pikiran manusia. Kalau Anda ingin membantah buku ya bantahlah dengan buku, jangan hanya nyinyir di media sosial. Itu sih sebenarnya. Oke, itu yang bisa kami review. Untuk kekurangannya saya kira tata letaknya ya mungkin kurang pas di mata, kemudian pemilihan fontnya juga masih Times New Roman masih biasa, layoutnya juga sangat polos menurut saya. Itu sih. Tapi kelebihannya saya kira mendekonstruksi dan merawan arus, terutama dalam mengkaji epistemologi sekolah, belajar, terus potensi bakat, kesadaran tadi ya juga kita. Oke, itu yang bisa kami sampaikan dan kita review buku Sekolah Membunuhmu. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.